Ya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IQ Saham. Salam cuan buat kita semua. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang ada di bursa saham ya, yang berada di sektor bahan baku pembuatan kertas ya guys ya, yaitu saham INKP. Nah, untuk INKP ini di penutupan perdagangan kemarin ya pada hari Selasa, karena kan ini 2 hari sudah libur nih, jadi besok kita akan mulai bisa trading lagi ya di IHSG. Nah, untuk INKP ini kemarin ada kenaikan ya di 3,86% gitu guys ya. Ini kenaikan yang lumayan cukup tinggi gitu ya menurut saya. Mengingat jika kita melihat secara chart ini untuk INKP ini tadinya berada di fase downtrend gitu guys ya. Sampai garis MA50 ini menembus di MA20, MA100 dan MA200-nya. Jadi secara tren ini sebenarnya masih fase downtrend ya. Setelah tadinya fase sideways gitu guys ya, lalu ada kenaikan, dia membentuk higher high ya. Setelah sideways nih di area sini, lalu dia membentuk higher high, lalu ada high-nya lagi di sini meskipun masih lower, dan di sini juga membentuk higher high kembali. Nah, lalu di awal Desember ini di tahun 2022 ini membentuk lower high ya, lower high, yang menandakan memang fasenya itu dalam fase downtrend. Dan di 3 hari terakhir ini terjadi ya akumulasi yang menurut saya juga lumayan nih, cukup menaikkan harga. Meskipun memang dia sempat menyentuh area low di 6775 ya, itu menurut saya sudah cukup murah untuk harga INKP. Dan untuk harga saat ini di level 7400 gitu guys ya. Dan jika kita melihat secara volume juga ini terlihat ya, 3 hari ini adanya volume akumulasi yang lumayan, meskipun secara volume ini terus menurun ya volume akumulasinya. Dan jika memang misalkan nantinya ya di hari besok, perdagangan besok dan seterusnya, volume akumulasi ini mulai mengecil lalu digantikan oleh volume distribusi ya, kemungkinan ini akan membentuk pola lower high gitu guys ya, sama seperti lower high di area-area sebelumnya ya. Di sini ya, ini kan sudah di area high nih di 10.400, lalu dia membentuk lower high ya, high yang lebih rendah daripada high yang sebelumnya gitu guys ya. Di sini juga ada lower high. Nah, untuk chart ini juga bisa ya, kemungkinan besar masih bisa meneruskan fase downtrendnya dengan membentuk pola lower high kembali gitu guys ya. Jadi harus kita perhatikan apakah ini memang fase dia untuk rebound kembali, ataukah dia akan sideways di area sekitar 6.700 sampai ke area 7.500-an gitu guys ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya dari segi chart INKP ini. Lalu dari Bandarmologi sendiri memang terlihat ya di Selasa kemarin itu ada akumulasi ya, meskipun masih cukup netral gitu guys ya. Secara average ini akumulasinya cukup netral. Jadi jika kita melihat di sini ada bandar asing yang masuk meskipun cuma satu ya, dan ada 3 bandar asing yang lepas barang gitu guys ya. Mungkin karena isu global juga masih cukup negatif, jadi ya beberapa bandar asing itu mulai menjual sahamnya gitu guys ya, yang ada di IHSG. Jadi untuk akumulasi di sini terlihat ya, ada beberapa bandar retail ya seperti XC, ada MI, BEKI, ada DHIN ya, CP dan lain sebagainya. Itu akumulasi, ada akumulasi di saham INKP ini. Karena memang secara perusahaan INKP ini masih terbilang cukup resilient gitu guys ya, masih terbilang cukup bagus. Nanti kita akan bahas potensi dividennya ya untuk INKP ini. Jadi INKP itu menurut saya saham yang memang termasuk ke dalam saham yang bagus, perusahaan yang bagus, akan tetapi investornya itu menurut saya tidak terlalu jangka panjang gitu guys ya. Investornya itu mungkin hanya dalam jangka 1 tahun gitu guys ya. Ketika ada kenaikan harga dia jual, ketika ada penurunan harga dia beli, akan tetapi secara swing trade-nya itu tidak terlalu cepat ya. Kalau kita kan swing trade biasanya seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan gitu. Kalau untuk INKP ini jika kita melihat ya kenaikan dan penurunannya itu memang takes time gitu ya, lumayan lama gitu ya takes time-nya. Ya misalkan dari 7 Maret ke 3 Juni ini kan lumayan ya untuk swing.
trade gitu. Kalau misalkan untuk mencari kenaikan yang lebih tinggi ini kan cukup jauh ya, misalkan dari 7 Juli 2022 naiknya di area 9 September 2022. Jadi dalam jangka waktu kurun 1 tahun ketika terjadi kenaikan, biasanya saham INKP ini dijual gitu guys ya. Nah, jadi kita akan melihat ya untuk INKP ini memang secara perusahaan itu sangat bagus gitu guys ya. Dia memproduksi industri pulp dan kertas ya. Kegiatan usaha utamanya itu dikategorikan menjadi 2 segmen. Ada produk kertas dan bubur kertas dan juga produk kemasan. Segmen produk kertas dan bubur kertas terdiri dari produk kertas dan bubur kertas generik. Sedangkan segmen produk kemasan terdiri dari line board, wadah bergelombang, kontainer bergelombang, produk sampingan kimia terkait ya. Perusahaan mengoperasikan fasilitas produksi di Perawang di Provinsi Riau, serta di Serang dan Tangerang di Provinsi Banten, Indonesia. Produknya didistribusikan di pasar luar negeri dan berbagai pasar luar negeri di Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika, serta Australia. Memiliki beberapa anak perusahaan antara lain PT Graha Kemasindo Indah, PT Paramita Abadi Mas Cemerlang, PT Paramita Gunakarya Cemerlang, dan PT Indah Kiat Global Ventura. Ya, di sektor barang baku ya untuk INKP ini, industrinya itu perhutanan dan kertas. Emitennya sejenis itu ada ya, biasa dibandingkan itu biasanya Tekim ya, perbandingannya itu dengan Tekim. Lalu tanggal IPO-nya ini sudah IPO sejak 1990, jadi lumayan cukup lama ya dari pendirian perusahaannya juga nih di 1976 gitu guys ya. Jadi secara perusahaan itu memang sudah cukup kuat gitu ya. Dan kapitalisasinya itu 40,49 triliun. Pemegang sahamnya ini PT Purinusa Eka Persada 53,25%. Lalu ada masyarakat ini di 46,74%. Jadi masyarakat ini pemegang saham ya dari masyarakat ini juga cukup tinggi menurut saya. Di atas 30% itu sudah cukup tinggi menurut saya. Jadi secara kenaikan dan penurunan harga itu juga masih didominasi oleh psikologi market gitu ya. Lalu jika kita melihat di sini ya dari segi produk itu industri kertas industri, tisu dan lain-lain itu ada di 33,3%, kertas budaya dan pulp itu 66,7%. Lalu distribusinya ya untuk ekspornya sendiri ini cukup banyak ya, paling banyak ini lokal 53,1%. Lalu ada terbanyak kedua ini untuk pasar Asia ya sebanyak 32%, Eropa 4,7%. Timur Tengah 4,7%, Australia 0,2%, Amerika 2,8%, dan Afrika 2,0% ya. Jadi untuk INKP ini memang secara perusahaan itu dia memproduksi kertas ya di dalam negeri, lalu lebih dari 40%-nya itu diekspor ya ke luar negeri, dan 53%-nya itu masih di pasar lokal gitu guys ya, diperjualbelikan di pasar lokal. Nah, yang membuat tertarik di saham INKP itu menurut saya itu bukan dari segi dividen ya, bukan dari segi dividen, akan tetapi dari segi perusahaan gitu guys ya. Jika kita melihat di sini ya untuk INKP ini dari segi dividen ini EPS-nya menurut saya lumayan cukup tinggi ya, dia bisa membagikan dividen yang cukup tinggi juga. Misalkan jika dia membagikan dividen payout ratio-nya itu tinggi gitu guys ya, akan tetapi ya secara historis di sini terlihat ya dividen payout ratio dari INKP ini cukup kecil menurut saya, apalagi di tahun 2021 ini hanya sekitar 3,64% dari EPS 1375. Nah, ini kan menurut saya secara dividen INKP ini kurang menarik gitu guys ya untuk di hold jangka panjang, misalkan 1-3 tahun gitu ya. Ini menjadi kurang menarik ya. Kenapa? Karena secara dividen payout ratio itu bisa dibilang pelit lah ya untuk dividen EPS sebesar ini, tapi membagikan hanya sebesar 3,4%. Ya, dari historis dividen jika kita melihat di sini ya 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 ini secara tahunan memang INKP ini rutin sekali membagikan dividen ya kepada para pemegang saham.
dari tahun 2017 sampai ke tahun 2021, dan di tahun tutup buku 2022 ini belum membagikan dividen untuk dividen finalnya gitu guys ya. Jika kita melihat di sini juga terkadang di bulan Juni ya, atau di bulan Juli, atau di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, Juni, Juli ya, antara bulan itulah ya guys ya, di pertengahan tahun membagikan dividen final gitu guys. Nah, untuk EPS-nya sendiri ya di tahun 2022 ini INKP ini EPS-nya 2440. Akan tetapi kembali lagi kepada dividen payout ratio. Berapa sih yang dibagikan oleh INKP ini? Nah, ini akan menjadikan harga INKP ini kembali gitu guys ya ke area all time high-nya gitu guys ya. INKP ini bisa mencapai all time high-nya kembali ya, mungkin menembus gitu guys ya di atas 10.000 atau 11.000 jika dividen payout ratio-nya ini tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu guys ya. Semisal dengan EPS 2440 ini dia membagikan DPR misalkan ya 50% saja ya. 50% dari angka EPS ini dari pendapatan yang dia dapat earning per share-nya gitu. Nah, lalu yang akan dibagikan adalah 1.220. Ini kan mirip-mirip ya dengan dividen yang dibagikan oleh emiten di sektor batubara gitu. Termasuk emiten yang memberikan dividen jumbo jika memang dividen payout ratio-nya ini bisa tinggi gitu guys ya, di atas 30 atau 40% gitu. Ini akan lebih menarik menurut saya untuk INKP ini, mengingat ya harga INKP ini juga lumayan cukup premium ya, di angka 7.400 per lembar sahamnya gitu guys ya. Jadi INKP ini bisa menembus all time high, bisa menjadi harga yang lebih premium. Mungkin kedepannya akan stock split juga gitu guys ya. Jika dividen payout ratio atau dividen rasio dividen yang dibagikan itu ya secara persenan dari EPS yang didapat itu tidak terlalu kecil. Ya, jika kita melihat di sini kan DPR-nya ini hanya di bawah 10%. Ini menurut saya kurang menarik ya untuk saya sebagai swing trader. Mungkin untuk investor mungkin ada ya ketertarikan tersendiri lah kepada saham INKP ini. Tapi untuk saya pribadi ini kurang menarik ya. Mengingat dividennya ini, DPR-nya ini masih di bawah 10%. Jadi saya berharap untuk INKP ini ya di tahun 2022 ini bisa membagikan dividen yang lebih besar kepada para pemegang sahamnya, agar harganya juga nanti bisa naik gitu guys ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel IQ Saham. Oke guys, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.